Eh, pada sesi ini saya akan mengambil mata kuliah Object Oriented Programming. Beberapa hal akan saya sampaikan. Yang pertama terkait rules di kelas saya. Kalian udah semester berapa ya? 3 ya, udah gede lah ya. Rulesnya yang pertama, saya berkata dikit, 20 menit sebelum maksimal 20 menit keterlambatan ya. Kalau misal ada urgency atau apa boleh kontak saya atau boleh kontak lewat komputernya nanti udah ada komputernya siapa? Belum ada. Nanti tolong disampaikan ke saya siapa komputernya. Gitu ya, 20 menit keterlambatan. Selebihnya kalau memang tidak ada konfirmasi atau apa, berarti saya anggap absen atau tidak hadir di kelas saya. Terus mata kuliah ini 2 SKS, hanya 2 SKS. Ya, 2 SKS teori, nggak ada praktikumnya. Tapi yang perlu saya kasih tahu, walaupun 2 teori, 2 SKS teori, tapi ujiannya di lab, di praktikum. Ya, walaupun nggak ada, Pak saya nggak praktek ini. Nah, justru itu nanti akan tolong ketika kelas, ketika ini boleh bawa laptop ya, laptop ataupun tablet boleh lah, pakai kompiler online bisa. Terus komponen penilaiannya agak strict ya, hanya ada 3 ini ya, hanya ada 3 komponen: assignment, UTS, dan final exam ya, atau UAS. Dilihat bobotnya. Assignmentnya 20%, UTS-nya 30%, 50%-nya UAS. Assignment ngerjain, UTS bagus, UAS-nya gak datang, UAS-nya jelek misal, ya udah sama aja, bisa gak lulus, ya bisa gak lulus karena 50% sendiri nih. Jadi untuk mata kuliah ini minimum grade-nya itu D. Ya. Jadi dapat 55 itu masih lulus teman-teman. Ya. Tapi kalau ada yang mau dapat 55 ya nggak apa-apa. Ya. Tapi masih lulus gitu ya. Ya. Sebenarnya saya nggak mau ngasih tahu fun fact-nya, tapi ya begitulah ya. Makanya saya nggak kasih tahu. Nah, fun fact-nya di kelas kalian. Ya. Mata kuliah ini ya termasuk mata kuliah yang nilainya jeleknya banyak ya, yang berarti which is D nya banyak ya. Saya nggak perlu sebutkan jumlahnya. Kalau saya ngomong banyak berarti emang banyak, bukan hanya 5 atau berapa ya. Yang terjadi adalah karena bobot ini besar ya, mata kuliah ini minimal kalian sudah paham dengan C language awal ya. Basic programming awal itu harus bisa. Kalau basic programming awal kalian udah nggak bisa, yang terjadi adalah masuk ke OOP tambah nggak ngerti apa-apa ya. Ya, itu yang terjadi di kelas. Jadi diminta bikin apa, ya nggak jadi apa-apa. Paling banter bikin menu, udah selesai. Tapi di dalamnya functionnya nggak ada. Disuruh bikin kelas, nggak jadi kelasnya. Kalaupun ada nama kelasnya, isinya nggak ada. Itu yang terjadi di kelas kalian. Ya. UTS menjadi warning awal 30% ya. Nilainya jelek, UAS tidak diperbaiki, ya wassalam ya, wassalam. Udah kemungkinan nilai D-nya sangat besar ataupun gak lulus gitu ya. Walaupun 2 SKS tolong diperhatikan. Sebelum masuk materi, ada yang mau ditanyakan dulu terkait komponen penilaian atau apa? Gak ada OL, aman? Gak ada OL, bukan mata kuliah inti ya. Jadi
Oh ya, satu terlewat. Ini mata kuliah ini sorry, delivery ini, ini makan ya, ya, delivery in English. Kalian mau prefer pakai apa? Indonesia, oke. Tapi ingat, ujian tetap English ya. Jadi kalau ada teori, soalnya pun dalam bentuk English, full English. Gak ada yang tanya? Kalau gak ada tanya, saya langsung gas nih. 51 slide nih. 51 slide, gak tahu isinya apa. Banyak banget. Ya nih, sebenarnya ini sesi pertama kita itu lebih ke review ya. Pengenalan, callback lagi beberapa hal yang perlu kalian notice ya di Java algorithm. Nah, yang pertama subtopiknya ada introduction-nya. Terus pengenalan bahasa Jawa bukan Jawa ya. API, JDK dan IDE-nya. Terus creating, compiling, and executing Java program. Karena di Java itu sistematikanya berbeda dibandingkan C. Terus contoh Java program, selection, repetition, programming style ya sedikit berbeda ya, lumayan banyak nih, bukan sedikit kan. Lumayan berbeda ya, sintak pemrogramannya berbeda dibandingkan C. Documentation, programming error, debuggingnya juga berbeda. Nah, yang pertama, Java itu dikenalkan mulai oleh James Gosling dari Sun Microsystem. Jadi awalnya itu dipanggilnya sebagai OAK nih, tahun 1991. Kemudian diubah namanya di tahun 1995. Jadi awalnya dari embed chip ya untuk consumer application, kemudian berubah jadi untuk internet application. Untuk Java sendiri dia ada API dan standar Java-nya. Jadi termasuk sintak, semantic programming language. Terus kemudian ada interface API-nya dan dia itu bersifat stable ya. Tapi tetap secara API terus berkembang seperti itu. Versioningnya ini ada Java SE, Java EE dan Java ME ya. Kalau dulu saya nyebutnya J2SE, J2EE dan J2ME biasanya gitu. J2SE itu standard edition untuk development client side application. Kalau kita sebut client side application itu apa? Ya, dipakai web user. Jadi desktop version atau mobile version. J2SE. Client side application. Di sini. Front end-nya. Back-end-nya berarti enggak? Bukan termasuk ke dalam yang Java SE, Pak. Iya, betul. Jadi hanya peruntukannya untuk user. Jadi pengelolaan di usernya. Apakah bisa desktop? Application bentuknya? J2SE? Bisa, ya, bisa. Kalau J2EE server side application. Dia artinya apa? Kalau tadi client side, peruntukan user hanya di user, nanti datanya itu hanya di lokal usernya. Kalau server side gimana? Server, berarti di gimana? Server gimana berarti? Istilah server itu apa sih? Wilayah enggak sih? Hah? Wilayah enggak? Wilayah? Ya kan? Di luar, berarti kan di luar wilayah itu. Server side itu maksudnya di cloud ya, di server. Kalau server secara fisik itu kan kita ibaratkan kayak sebuah tempat gitu ya, yang menampung data-data gitu ya. Di dalamnya ada komputer canggih yang untuk menampung data.
Nanti kalau server side, berarti posisinya datanya ada di kita atau enggak? Ya, berarti di cloud, di server, ya. Entah itu servernya ada secara fisik, ya, di kita, di ruangan ini ataupun di ruangan lain, di tempat lain, itu sebagai server side, ya. Terus kalau J2MA, nah ini khusus, ya, khusus untuk mobile, ya, perangkat mobile. Seperti itu. Terus ada juga istilah yang namanya, kalau dulu ada JDK dan JRE, ya. JDK itu Java Development Kit, kalau JRE Java Runtime Environment. Kalau dulu versi JDK dan JRE itu dipisah. Jadi kalau teman-teman mau pakai language Java itu harus install dua-duanya, JDK dan JRE-nya. Yang JDK itu untuk membantu development, ya, karena namanya aja udah Java Development Kit, ya, tools bantuan untuk development bahasa Java. Kalau JRE-nya itu runtime environment, jadi untuk menjalankan si Java programnya, ya. Tanpa ini program Java nggak jalan. Jadi kalau laptop komputer kalian nggak install ini, kalian execute Java kalian, ya nggak mungkin jalan. Dikenali aja kagak, ya. Ibarat kata kenalan aja enggak tuh komputer kalian sama program Java-nya, seperti itu. Jadi tanpa ini nggak jalan. Kalau sekarang JDK sama JRE itu jadi satu paket. Jadi kalau teman-teman download di internet itu langsung installnya itu langsung JDK dan JRE-nya, bukan secara terpisah. Kalau zaman saya itu harus install satu-satu, ya. Dan ketika versioning berubah, ya harus diupdate juga, ya. Kalau semisal JDK-nya udah diupdate, JRE-nya update. Jangan sampai JDK update, JRE nggak update. Kalau sekarang satu bundle semuanya. Nah, ini untuk JDK-nya. Nah, editor yang bisa digunakan apa aja? Editor atau IDE-nya, Integrated Development Environment-nya. Bisa pakai JBuilder, NetBeans, Eclipse, CodeWarrior, TextPad, JCreator, JEdit. Mungkin ada beberapa online compiler yang bisa digunakan, kayak JDB, bisa ya. Programming kayaknya ada juga Java compiler sama. Nah, untuk yang di komputer lab kita pakainya Eclipse, ya. Pakainya Eclipse. Jadi nanti ketika ketika ujian kalian bisa pakai Eclipse itu, IDE itu. Atau kalau mau pakai di luar Eclipse gimana Pak? Saya harus cek dulu ya, di lab itu semua ada VS Code gak ya Budi? Ada ya? Nah kalau mau pakai VS Code ya bebas, terserah. Kalau saya ya tergantung si programmernya, ya, tergantung kalian. Lebih prefer kemana? Gitu. Mungkin di laptop kalian lebih prefer pakai VS Code, udah kalian tambahin semua library, plugin, extension, ya, sehingga memudahkan kalian. Tapi belum tentu di lab komputer, ya. Di lab komputer belum tentu ada extension yang sering kalian gunakan, gitu ya. Jadi ini preferensi aja. Terus commonly application program di JDK, nah ini ya, compilernya Java, interpreternya Java, debuggernya JDP. Ini upload viewernya, documentation Java doc, dan kompresornya jar. Nah, kok banyak banget Pak? Ya, jadi inilah bedanya skemanya kalau kalian di C programming dan Java. Jadi ketika kalian punya Java file, kalau kalian ingat C, ya, ketika kalian mau jalankan diapain? Compile run, ya. Compile run, selesai, ya. Di Java, ketika file itu di-compile oleh Java compiler, tidak bisa langsung di run. Dia ada interpreternya dulu, ya. Ada interpreternya di sini. Jadi dia akan konversi Java file bytecode ke executable file. Jadi sebelum di run, dia ada conversion dulu dari bytecode ke executable file, ya. Makanya di sini perbedaan antara Java sama C kelihatan. Ada interpreternya dulu.
ada penghubungnya atau jembatannya. Jadi habis compile itu nggak bisa langsung di-run di Java. Dia ada interpreternya dulu, baru dijalankan di JVM, Java Virtual Machine. Baru jalanlah program kalian. Seperti itu. Jadi nggak langsung habis compile, nggak ada error, run kayak gitu. Nah, kalau didetailkan gini ya. Jadi ini contoh aja source code Java, kita create atau modify source code, kita simpan source code-nya dengan nama welcome.java nih ya. Kemudian kita akan compile ya. Compile file Java ini kita ubah nih. Kita ubah ke bytecode dulu. Jadi kalau semisal ada compilation error, dia akan balik dulu. Ya. Dia nggak akan diubah ke bytecode. Ibarat kata kalau di C kalian compile error, yaudah kalian perbaiki dulu ya. Ini juga sama, kalian perbaiki dulu. Dan ini tidak dikonversi ke bytecode. Kalau tidak error, baru dikonversi ke bytecode. Ya, setelah dikonversi jadilah bentuknya kayak gini. Ya, ini nggak kalian lihat ini ya. Bytecode ini nggak kalian lihat. Jadi tenang aja, kalian nggak mau belajar bytecode-nya ya. Ini di belakang layarnya ceritanya. Jadi dari syntax programming Java akan diubah di bytecode dulu. Setelah diubah, kita akan baru di run bytecode-nya. Baru tampillah hasil dari Java programnya. Kalau semisal error gimana Pak? Udah berarti balik lagi. Sama halnya kayak di C. Seperti itu. Tapi ada dua kali ya teman-teman. Yang pertama adalah compilation, yang kedua yang di interpreter atau resultnya ini. Jadi ada dua kali pengecekan. Nanti secara debugging error itu akan ada beberapa contoh atau case-nya. Beda halnya dengan C, ketika kalian compile ya kelihatan langsung ya syntax error atau apa. Tapi kalau kita ngomongin logical error bisa nggak kalian debug? Logical error bisa nggak didebug? Di C enggak ya, tiba-tiba langsung apa? Minus atau apa gitu kan ya. Gak kelihatan kan errornya di mana? Logical. Nah, di Java kita bisa cek itu. Ya, debuggingnya. Contoh nih, simple Java program. Jadi ini strukturnya mungkin dilihat, dipahami. Jadi sangat berbeda ya dibandingkan di C. Ada access modifier ya. Dia ada public, private, private sama protected ya. Terus nama kelasnya baru kelas baru nama kelasnya ya. Nama kelasnya sama seperti identifier lainnya, tidak boleh menggunakan apa? Spasi ya. Jadi besar kecilnya huruf berpengaruh. Nah, nama kelas itu harus sama dengan nama file Java-nya ya. Jadi kalau kalian bikin nama Java-nya welcome ya, berarti nama kelasnya di sini adalah welcome juga ya. Terus di dalamnya ini main programnya ya, sama halnya kayak yang di C. Ini untuk struktur main programnya, public static void main. Ini propertinya. Nah ini untuk printnya ini ya, statementnya system.out.println welcome to Java. Jadi ada println, ada printf juga sama, print formatting sama print line-nya ini ya. Jadi kalau println itu kan langsung enter satu line ya. Terus ini main method atau main method blocknya sama, ini satu kelas bloknya. Jadi kalau punya beberapa kelas gimana Pak? Bisa dipisah ya. Nanti di luar dari kelas ini. Kalau dibedakan file gimana Pak? Bisa, tinggal di-include nanti. Jadi file Java-nya bisa di-includekan di file ini. Nah, identifier
sama halnya kayak di sini ya, yang perlu kalian perhatikan namingnya ya, penamaannya itu usahakan unik ya, tidak sama ya. Misal kalau kalian beri nama sebuah variabel, terus beri nama sebuah function, beri nama sebuah kelas, nah itu sebagai identifier. Berarti tidak boleh sama ya, harus dibedakan ya. Terus rules-nya ya sama, consist of letter, digit, underscore, dollar sign, sama cannot start with digit, sama ya. First karakter gak boleh angka atau number. Terus cannot use reserve word. Jadi kalau bawaan ya, misalkan identifier bawaan kelas ataupun bawaan dari function, jangan sekali-kali menggunakannya menjadi identifier variabel atau function yang kita buat ya. Jadi misal kalau sudah ada function, katakanlah di Java kan ada tipe data string ya teman-teman ya, tipe data string. Nah, jangan sampai kalian menggunakan nama string itu sebagai variabel dan sebagainya. Ini contoh aja, if, while, static dan sebagainya. Can be any length. Contoh variabel. Nah, gimana kita deklarasikan variabel di Java? Sama ya, tipe datanya, baru nama variabelnya. Contoh nih, string, student name, integer, student ID. Terus kalau misal mau di buat lebih dari satu kata, bisa pakai camel case ya, sama. Kalau semisal variabel itu bersifat statik ya, bisa ditambahkan yang namanya final keyword di depannya. Ya, di depannya atau di belakangnya? Di depannya, benar. Final integer student ID gitu. Jadi untuk constant value gitu. Untuk assignment statement sama ya, sama dengan, jadi variabelnya apa sama dengan, nah kemudian formulanya apa. Di contoh misal integer x sama dengan 1, x sama dengan formula ini, nah sama. Comment juga sama ya, notation line comment ataupun paragraph comment. Kalau line comment berarti kan cuma untuk satu baris itu. Kalau paragraph comment ya, kalau semisal lebih dari satu baris untuk komentarnya. Data type-nya ini untuk di Java ada byte, short, integer, long, float, double dengan range datanya ini. Terus tipe data seperti char, ada ASCII itu juga sama ada. Ini penggunaannya, misal kita menggunakan untuk ASCII code ya, kita inisiasi dalam bentuk char seperti ini. Nanti kita print nilainya itu bisa. Ini contoh-contohnya, misal kita print ASCII 36 itu apa sih bentuknya? $48 itu 0, 9165 itu A besar, 97 itu A kecil, 126 itu simbol tak terhingga ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, oke. Terus, nah ini welcome to string ya. Jadi akhirnya kalian bisa menggunakan string di bahasa pemrograman tanpa perlu array of character. Langsung string, nama variabelnya sama dengan teksnya apa. Terus kalau kita mau gabungkan ya langsung ya. Jadi beberapa kata langsung kita plus, tanda plus, operator plus, ini langsung menggabungkan semua string yang ada di sini. Nah, termasuk kalaupun kita sudah formatting string seperti ini, kita plus 1 ya. 1 kan digit angka ya. Dia akan otomatis dikonversi jadi string atau teks. Jadi karena ini udah string semua, teks semua ya, 1 di sini dianggap teks. Jadi langsung hello world, welcome to Java tutorial 1 ya. Boolean ada true dan false sama. Nah ini untuk input output ya.
Kalau dulu di C pakainya apa? Hah? Scanf, printf ya. Kalau di Java kita mengenal scanner untuk input ya. Jadi kita bisa include ini ya, include library Java util scanner. Di scanner sama dengan new scanner system.in. Nah, kita harus kasih tahu tipe datanya apa. Sama halnya kayak di C ya, kita harus kasih tahu formatting inputnya itu apa. Apakah %d ya, %f ya. Sama halnya itu, bedanya ini langsung .next integer berarti hanya bisa menampung nilai integer. Next double atau next float ya, nanti untuk desimal seperti itu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Kalau next doang itu untuk apa, Pak? Untuk string word ya. Tapi kalau next line itu untuk sentence. Jadi sama-sama string tapi beda. Kalau next doang itu hanya untuk satu kata. Tapi kalau next line itu bisa kalimat atau beberapa kata. Next byte untuk input number byte, short, integer, long, float, dan double. Untuk output, nah untuk output kita ada system.out, print, println, dan printf. Print itu tanpa ganti baris, println itu untuk ada ganti barisnya. Kalau printf itu untuk formatting. Jadi mirip kayak di C ya. Jadi ada formattingnya persen ya. Tergantung mau outputnya apa. Kalau mau outputnya string berarti %s. Kalau outputnya number atau integer gimana? %d sama. Double float pakai %f. Boolean %d. Ini contoh-contohnya kalau misal kita mau jarak berapa karakter ya yang mau kita print, kita set ya. Kalau ini untuk formatting desimal ya sama. Nah, ini contohnya nih. Jadi input integer value-nya berapa, double value berapa, input string without space. Nah, ya. Kalau teman-teman lihat ya ini ya, sama declaration-nya, cara declare. Terus scanner-nya tadi, input scan-nya ada integer file, ini berarti untuk inputan integer, ini untuk inputan double, dan ini untuk string word, satu kata ya, satu kata. Jadi kalau kita mau masukkan ya misal kayak tadi Java ini ya, ini harusnya string value ini. Kenapa ini double value? String value ya ini maksudnya. String value. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Input output. Untuk print, kalian bisa lihat di println apa yang beda antara yang di C sama println yang ada di Java. Kalau di C kan adanya apa? Printf, formatting ya. Ini tanda ini coba lihat. Apa ini? Plus ya. Kalau pakai system.out dan printf gimana Pak? Pakainya koma, sama kayak di sini ya. Tapi kalau println ini bisa plus integer file, saya plus teks lagi, seperti itu bisa. Jadi langsung gitu ya. Seperti ini misalnya input integer value titik 2, terus kemudian saya plus integer file, terus saya plus lagi string gitu bisa.
Tapi kalau di Kalau koma sama plus digabung bisa. nggak bisa. Jadi kalau plus plus. Ya tergantung ini, kamu pakai apa? Println atau printf? Kalau print F. Kalau printf pakainya koma. Kalau printf kamu ada plus itu tandanya operation penjumlahan. Jadi kalau misal koma ada nilainya integer gitu ya, misalnya number 1 gitu kan, terus kamu plus number 2 itu artinya operasi penjumlahan. Udah. Jadi kalau printf ya pakainya koma kalau mau assign beberapa data. Tapi kalau di println kamu bisa pakai plus ini. Jadi dia tidak mengenal formatting ya di println. Jadi langsung seperti ini. Jadi kalau kalian mau nyusun, misal katakanlah outputnya adalah seperti ini, integer value misal 2 gitu ya, terus in edition bla 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 bla, ini ada value lagi misalnya. Nah ini secara program kalian tulisnya kan system out println integer value ini, terus petik kan, tutup ya, terus habis itu plus nilainya variabelnya, terus plus lagi ini, buka ini lagi in addition, terus titik double quote lagi, baru plus lagi kayak gini. Kalau di printf, kalau ini ditulis dalam printf kan berarti integer value, terus kemudian persen nilainya apa, desimal misal, terus in addition gitu ya, terus kemudian persen nilainya ini apa, misal string persen s, ini petik sini ya, persen s gini ya, baru terakhir ditutup petik gini ya. Nah ini pokoknya kalau kalian pengen formatting ya berarti bisa pakai printf. Tapi kalau mau langsung ya ini ya. Ya tetap ya sama halnya di C. Kalau seperti ini ada enter new line-nya nggak? Nggak ada. Jadi harus ditambahkan backslash n. Tetap untuk ganti baris new line. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau di sini kan bisa, misal kalau input user input itu kan bisa minta sampai enter atau misal sampai persen atau sampai apa itu di sini bisa ada. Kalau di Java dia sesuai dengan scannernya itu tadi. Jadi scannernya apa? Harus define sesuatu. Misal kalau sentence nanti n-nya enter. Ya, berarti dia harus baca next line. Kalau enggak nanti ya mirip kayak sih ya, kayak ada nyangkut gitu ya. Jadi kayak pas kita enter, loh enggak bisa input lagi atau enggak execute program selanjutnya ya. Di sini sama, harus di stop dengan next line. Jadi kalau semisal inputnya ada beberapa ya, kalau enggak ada string sih enggak masalah. Misal cuma inputnya angka-angka, next integer itu enggak masalah, enggak bakal kayak ada ngebug gitu ya. Tapi kalau sudah ada string ya, berarti harus di stop. Kalau di C pakainya apa biasanya kalian? Apa? Buat nge-clear get char ya. Kalau enggak get langsung untuk stringnya ya, biasanya gitu. Biar enggak ngebug enternya itu loh, biar nge-clear. Di Java juga sama. Nanti harus di stop dengan next line ya. Seperti itu. Berarti kan kalau formatting itu berarti harus pakai Persen. Iya, ini kan ini ceritanya kan quote ini di dalam system.out.printf ya. Ini buka kurung. Ini kan stringnya. Nah ini ada formatting persennya. Persennya indication persen backslash n ini iya koma ini.
Koma berarti di sini ada 2 ya. Berarti di sini variabel 1, variabel 2. Ini. Baru tutup. Jadi kalau yang printf-nya itu sama kayak di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, terus untuk selection repetition gimana? Jadi selection repetition sama, ya sama. Mau di C mau di Java sama. One way if statement ya, atau two way if else. Kalau nested if berarti if di dalam if ya. Switch statement sama switch case, cuman kayaknya sedikit beda penulisannya ya. Terus conditional expression sama ya. Jadi kalau kita mau perbandingan, operator perbandingan sama, kayak sama dengan untuk comparing itu sama. Nah kalau semisal nih contoh nih, scanner input, nah nilainya ini adalah next float ya, bisa desimal berarti ya. Kita cek if value kurang dari 0 atau value lebih dari 100, sama ya. Conditional statementnya sama. Terus actionnya apa? Kalau sesuai, kalau true dia grow input ya. Jadi pengennya nilainya antara 0 sampai 100 dah. Else-nya menampilkan input value-nya ya. Your input value sekian ya. Ini untuk catching error aja. Jadi kalau semisal ya teman-teman, kalau di C, kalau kalian minta input formatnya misal desimal ataupun angka misalnya, scan F persen D gitu ya misalnya, atau persen F gitu ya. Untuk checking yang di input benar, bukan string gimana? Bukan teks atau karakter gimana? Kalau di sini, kalau di C biasanya kan scan F ya, scan F persen D ya misal. Terus kalian masukkan variabelnya value katakanlah. Gimana cara kalian ngecek itu yang di input user bukan adalah angka, bukan yang lainnya. Gimana? Susah? Nambahin logik lagi ya? Ya kan? Pasti akan nambah logik. Di Java kalian tinggal masukkan ke dalam bracket error ya. Masukkan dalam bracket error, exceptionnya E ya. Langsung kalian print seperti ini, system.out.println. Nah ini kalian bisa baca E-nya itu adalah errornya apa, error dari Java ya. Jadi kalau semisal ini kalian masukkan E di print, ya nanti akan muncul errornya. Biasanya apa? Input must be float ya. Kalau enggak, input is not float, bisa kayak gitu. Jadi tidak sesuai dengan data yang diminta. Intinya itu. Kalau ini kan errornya di custom ya, input must be number. Tapi kalau secara Java errornya itu sudah ada. Jadi nanti ada keterangannya error the data ini ya, yang input itu tidak sesuai yang diminta. Kayak gitu. Kalau misal kalian mau ini harus dijalankan terus menerus, berarti bisa dimasukkan ke flag dual gitu ya. Jadi kalau tidak sesuai harus input lagi, kalau sesuai harus input lagi. Do while kayak gitu bisa. Untuk menangkap kalau ada error. Ini kalau misalnya nggak mau pakai menangkap, ini nggak usah pakai try.
Ya, jadi Oh. ya nanti langsung programmu berhenti karena ada error. Iya, langsung error. Nah, kalau kalian mau kasih kondisi, kalian mau jaga biar gak error secara program, berarti secara logik dia akan tetap jalan, ya, tetap ada jalannya. Yaitu ini contohnya, misal ditampilkan errornya, ya, input must be number. Tapi secara program aman, gak error, gak ibarat kata gak stop langsung seperti itu. Kalau DC, kalau error apa? Ya langsung stop kan, langsung stop, prosesnya langsung stop. Kalau ini kalian bisa jaga errornya di sini, kalian bisa handling errornya, ya. Mau diapakan nih kalau error? Oh, kalau error dikasih tahu bahwa inputnya itu salah. Setelah dikasih tahu inputnya salah, diapain? Kalau misal program ini cuma ngasih tahu inputnya salah, tapi gak diminta untuk input ulang. Kalau misal mau dibikin, kalau salah dikasih tahu dan harus input ulang, berarti tinggal ditambahin logic untuk loopingnya. Kalau exception Exception ini hanya menangkap errornya aja. oh berarti kalau mau pakai Jadi kalau misal kalian mau print errornya, ya kalian bisa gunakan E ini di print. Jadi println buka kurung E, itu nanti akan muncul errornya. Read template aja. Template dari Java programnya, sistemnya. Template apa sih? Ini template nih, E. Di dalamnya ini banyak nih. Exception ini kan adalah sebuah kelas. Nah, di dalamnya ada functionnya. Misal ada e.message kalau nggak salah. Kalau nggak salah print message atau message itu menampilkan error message-nya saja. Tapi kalau secara lengkap E-nya itu di print, dia keluar semua tuh. Ya kalau ini ada keterangannya, errornya apa, terus ya bla 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 nya panjang di bawahnya. Seperti itu. Nah ini ya, contoh misal input value. Nah ini ya, kalau kita inputkan test ya, berarti dia akan masuk ke exception ya, catch-nya. Input must be number. Nah secara program ini gak berhenti ya, maksudnya gak error ya. Karena apa? Kita sudah handling errornya. Berbeda halnya kalau kita nggak kasih try catch, ya sama halnya kayak DC, akan berhenti secara program kayak gitu. Berhentinya itu bukan karena berhenti memang selesai programnya, tapi berhenti karena error, ya, error exception. Nah ini contoh correct input, correct output. Kalau ini wrong input, ini adalah range validasinya tadi ya, kondisi if-nya ini tadi, nilai value yang diinput. Terus nested if sama ya, if, else, if kayak gini ya, sama conditionalnya. Terus untuk switch statement, nah ini contohnya. Switch conditionalnya apa? Case break seperti ini. Sama kayak sih kan? Switch case-nya sama ya kayaknya, sama sih harusnya. Default, ada default ya, kalau mau dikasih default nilainya. Conditional expression, nah ini ya, sama halnya kayak DC ya. Conditional dimasukkan dalam kurung seperti ini, atau langsung seperti ini ya, different style ya. Kita langsung Y sama dengan X. Ini istilahnya apa ya? Ada ingat ya? Ini. Oh ini Yang model ini. Budi. Ini istilahnya apa Budi? Memendekkan ini. Oh, Hah? Ternary. Ya, ternary statement. Ya, langsung. Ya kan kalau dituliskan kayak gini kan boros sintak ya.
langsung set. Kalau value-nya sederhana bisa ya dibikin ternary. Kalau conditionalnya kompleks, nah nggak mungkin dibikin ternary gitu. Iteration sama juga ada while, dual, for, ya. Bedanya while sama dual apa? Duel minimal kerja. Ya, dual minimal dikerjakan satu kali baru dicek. Kalau while dicek dulu baru dikerjakan, ya. Ingat ya, kapan pakai while, kapan pakai dual, nah, gitu. Kalau for ya kontrol looping biasa ya. Ini contohnya while, dual, sama ya, strukturnya sama. For ya, for looping sama. Jump operation sama ya, di sini juga ada break ya, biasanya dipakai buat menghentikan operasi dari looping ya, entah itu di for ya, looping for. Terus continue juga sama, label berarti untuk exit dari proses tersebut berarti break dan continue, berarti langsung lompat ya. Ini misal contohnya ketika kita looping pakai while, terus conditionalnya tertentu kita bisa break ya, seperti ini. Terus continue juga sama, kalau kondisinya terpenuhi nanti dia di skip ya, berarti ya. Continue berarti kan skip satu iteration ya. Jadi kalau ini dia akan skip untuk number 10 ya, ketika angkanya 10 dan ataupun angkanya 11, berarti ada 2 ya. Selain itu berarti 1 sampai 9, 12 sampai 19 ya. 20 udah enggak ya, 20 udah enggak masuk peluang lagi. Terus ini sama tadi lah kayak break continue, kapan kalian menggunakan break? Kalau kalian mau stop operationnya ketika mencapai suatu kondisi tertentu. Kalau continue ya itu tadi ya, kita bisa kasih conditional untuk beberapa. Jika terpenuhi berarti kita akan melakukan skip iterationnya ya. Break out the current iteration, lanjut ke iteration berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Break continue.